Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bersama semua lagi di sini di akhir bulan Juli ini, saya ingin mengumumkan kelas yang dibuka di bulan Agustus mendatang. Oke ya, tanpa panjang lebar, kita akan lihat kelas yang akan dibuka di bulan Agustus mendatang, termasuk juga saya akan jelaskan satu persatu kelas ini manfaatnya untuk apa. Oke, jadi yang pertama ini adalah namanya kelas perbaikan limfatik. Yang ini namanya kelas perbaikan limfatik. Ini adalah kelas donasi bebas yang merupakan kelas 21 hari. Jadi, Bapak Ibu, apabila secara finansial terbatas gitu kan, atau sekedar ingin membantu HOMG berkontribusi dalam memberikan opsi pengembangan-pengembangan kelas-kelas di masa depan, penelitian-penelitian olah napas di masa depan, maka kelas 12 hari non-stop ini adalah kelas yang barangkali bisa Bapak Ibu ikuti. Nah, dipilih limfatik ini karena tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan pada kelenjar getah bening. Limfatik nama lainnya kelenjar getah bening. Kita tahu ada berbagai macam cara untuk menstimulasi kelenjar getah bening, gitu kan. Bisa dengan tupukan-tupukan, bisa dengan trampolin, bisa dengan melompat-lompat, dan salah satunya bisa dengan olah napas. Nah, olah napas seperti apa? Silakan Bapak Ibu ikut. Ini biayanya donasi bebas, jadi saya yakin tidak memberatkan Bapak Ibu sekalian. Saya cukup jelas ya. Oke. Kemudian kita akan masuk pada kelas yang kedua. Ini adalah salah satu kelas reguler yang favorit yang selalu dibuat setiap bulannya. Namanya kelas senior sehat edisi bulan Agustus. Nah, ini salah nih, ini bukan Juli nih. Ini harus Agustus ya, enggak apa-apa lah. Kelas senior sehat edisi Agustus. Kita mulai tanggal 5, latihannya tiap Selasa dan Jumat di jam 9 pagi. Ini kan jam kerja, Mas. Jika Bapak Ibu berhalangan, selalu ada rekamannya. Jadi semua kelas Zoom OMG itu pasti ada rekamannya. Jadi kita satu-satunya yang ibaratnya memiliki rekaman, yang memiliki rekaman. Kalau misalnya di tempat lain sih nggak yakin kita ada rekamannya. Tapi kalau di UMG ini ada rekamannya. Apa tujuannya di apa namanya berikan rekaman ini untuk memudahkan Bapak Ibu apabila jamnya berhalang atau jamnya bentrok. Apabila jamnya bentrok atau jamnya berhalangan, maka secara alamiah rekaman bisa menjadi opsi yang paling masuk akal bagi Bapak Ibu sekalian. Benar ya? Ya kan? Ya, jadi rekaman itu menjadi opsi yang paling masuk akal, bisa diputar kapan saja, bisa sambil santai gitu kan, bisa saat liburan, bisa di kamar, bisa di mana saja. Kenapa? Karena memang rekaman itu full utuh dan ini adalah kelas duplikasi dari kelas penawiran angkatan laut. Jadi dalamnya ada senam-senamnya, ada olah napasnya, ada latihan esnya, ada senam lumbarnya, ada meditasinya, udah lengkap lah pokoknya. Karena memang ini kelas istimewa. Tapi sekali lagi untuk kelas sinar sehat, jangan latihan cuma sebulan. Bapak Ibu paling tidak minimal latihan 3 bulanan lah. Kalau 3 bulanan rutin, itu luar biasa hasilnya. Ya kan? Ya, ya ditiru lah. Para punawirawan angkatan laut yang sudah 15 tahun yang masih sekuat-kuat itu, kakek-kakek yang dari usia 70 tahun sekarang sudah 85. Ditiru semangatnya. Ditiru semangatnya. Age is just a number. Ya, ceritanya begitu. Jadi usia itu cuma angka. Kita yang membuatnya jadi berubah. Oke ya, jelas ya. Silakan Bapak Ibu kalau tertarik, kontak Intan untuk mendaftar di kelas senior sehat. Berikutnya, ini adalah kelas yang disebut sebagai kelas reguler satu napas lambat. Jadi setiap orang bernapas itu ada namanya laju pernapasan. Rata-rata orang bernapas antara 12 sampai 15 kali per menit. Di kelas reguler Sabtu napas lambat yang akan dimulai tanggal 9 Agustus mendatang itu kita akan belajar untuk melambatkan napas sampai 1 napas per menit. Bayangkan, normalnya orang bernapas itu 15 kali per menit dengan menggunakan oksigen sekitar 7,5 liter didapat dari 15 dikali 500 ml. 500 ml itu adalah tidal volume. Sedangkan di kelas reguler lambat hari Sabtu itu target kita adalah 1 napas per menit. Jadi yang tadinya 7,5 liter dilambatkan hingga menjadi uh, 0,5 liter saja. Jadi 1 RR per menit berarti satu laju pernapasan dikali 5 liter. Jadi hanya 0,5 liter aja. Bayangkan dari 7,5 liter menjadi 1,5 liter aja. Kayak apa efisiennya? Ya kan? Logikanya begini. Jika ada kendaraan
yang jika dia harus menggunakan bensin sebanyak 7,5 liter dapat melaju selama 1 menit. Jadi Bapak Ibu punya mobil atau punya motor, dimasukkan bensin 7,5 liter itu dapat melaju 1 menit. Paham ya? Oke. Nah sekarang ada kendaraan lain yang cukup perlu 0,5 liter aja, yang cukup perlu 0,5 liter aja, itu kemudian bisa dipakai untuk berjalan 1 menit juga. Kira-kira bagaimana? Kira-kira mesinnya efisien mana? Ya kan? Jelas mesinnya efisien yang 0,5 liter. Kalau yang motor atau mobil yang sebelahnya itu kan perlu 7,5 liter baru bisa dipakai melaju 1 menit. Sedangkan mobil satunya hanya perlu waktu 0,5 liter aja. Nah, maka di kelas regular satu napas lambat ini Bapak Ibu belajar efisiensi napas. Biayanya pun tergolong murah lah menurut saya ya dengan materi seperti ini. Dulu saya meracik materi ini dengan pertimbangan yang luar biasa. Nggak ada konsep orang melambatkan napas sampai 1 napas per menit itu. Cuma ada di OMG, di tempat lain nggak ada. Di tempat lain Bapak Ibu cuma sekedar ya tarik napas panjang gitu kan, buang napas panjang. Di kita enggak, kita ini berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah kita atur bahwa pada saat seseorang itu mengatur laju pernapasan, maka terjadi proses distribusi oksigen yang makin lama kita kurangi sedikit demi sedikit. Sehingga mengajak tubuhnya untuk semakin efisien di dalam menggunakan oksigen. Kalau tubuhnya efisien menggunakan oksigen dan kemudian dapat berfungsi normal, maka seluruh mesin yang dipakai luar biasa. Bayangkan, seluruh sistem tubuh kita, dari mulai sebelah sistem, ya, sistem otot, sistem rangka, sistem peredaran darah, sistem kelenjar, sistem reproduksi, dan sebagainya. Itu dalam semenit perlu 7,5 liter. Jadi diperlukan 7,5 liter udara untuk menghidupi selama semenit tubuh kita. Nah, lalu ada tubuh yang lain yang bisa hidup hanya dengan 0,5 liter udara saja. Bayangkan efisiensinya kayak apa. Bayangkan. Luar biasa ya. Nah, jadi pengetahuannya silakan nanti diikuti semua teknik pelatihannya, penjelasan, pemaparan yang ada di kelas luar Sabtu. Seru ya? Oke, berikutnya. Kelas perbaikan jantung. Nah, jadi dulu ketika saya melakukan eksperimen pada berbagai macam teknik pernapasan, kemudian menguji coba pada banyak orang-orang, termasuk pada diri sendiri, bagaimana kasus-kasus mereka yang jantung koroner, bagaimana mereka kasus yang aritmia, kemudian kardiomegali atau pembengkakan jantung gitu. Itu ternyata bisa diselesaikan dengan olah napas. Maka saya membuat kelas perbaikan jantung dengan menggunakan pengukuran HRV. Ya ini kalau pengen diukur, kalau enggak ya cukup Anda ikuti saja apa yang sudah diinformasikan oleh instruktur. Jadi kalau ada masalah sama aritmia, ikut kelas ini, perbaiki. Ada masalah sama misalnya kecemasan gitu, bahkan secara psikis kecemasan ada hubungannya dengan jantung, itu juga bisa diperbaiki. Jadi saran saya, jika Bapak Ibu ada masalah dengan jantung, ikut kelas ini. Luar biasa penjelasan. Ya, berikutnya ini kelas yang langka ya, karena dalam setahun tuh hanya dibuka beberapa kali saja. Karena nanti ada hubungannya dengan camp yang nanti akan saya buka di bulan Agustus mendatang. Jadi ada kelas namanya kelas kepekaan dasar. Jadi UMG itu punya beberapa kelas-kelas khusus yang disebut dengan kelas fundamental. Kelas fundamental ini nggak ada hubungannya dengan kesehatan atau penyembuhan penyakit, nggak ada. Tetapi pemahaman di dalam kelas fundamental ini apabila Bapak Ibu mengerti dan bisa melakukan, itu akan sangat mempercepat proses penyembuhan berkali-kali lipat. Ini beneran. Saya ambil contoh. Kelas bioritmik, kelas OMG fundamental, namanya kelas bioritmik. Ini contoh ilustrasi saja ya, untuk memudahkan. Di dalam kelas bioritmik, peserta diajari bagaimana cara dia berkomunikasi dengan tubuh. Loh mas, kalau cuma komunikasi dengan tubuh kan tinggal ngomong aja bisa. Tubuhku sehat ya, sel-selku sehat ya, ayo sehat-sehat, ayo sembuh, bisa nggak? Ya bisa-bisa aja. Tetapi tubuh memiliki bahasa. Memiliki bahasa dan setiap orang itu dominan dengan satu bahasa yang tubuhnya paling mengerti. Ini beneran. Contoh. Saya akan tarik mundur saat kita semua masih dalam kandungan. Kira-kira bahasanya apa, Bu? Bisa ngomong nggak? Nggak bisa. Bayi nggak bisa ngomong. Kita nggak pernah jumpai yang dalam kandungan bisa ngomong. Dia hanya bisa merasakan. Maka bahasanya pada saat di dalam kandungan itu adalah bahasa rasa. 9 bulan 10 hari. Bahasanya rasa. Ya kan? Maka dia strong sih. Baru kemudian dia lahir ke dunia. Dalam hitungan beberapa hari, matanya melihat. Maka lahirlah namanya bahasa visual. Maka pada titik itu bayi mulai bisa melihat
ada visual di situ. Dia mulai aktif bisa membayangkan karena dunia masuk. Jadi bahasanya jadi berbeda. Ya kan? Terus setelah itu apa yang ada dalam rasa, apa yang ada dalam visual itu masih abstrak. Harus dimaterialisasi, diomongkan. Barulah dia belajar ngomong. Ya kan? Jadi ada tiga bahasa tuh, kita nyebutnya tiga bioritmik dalam konsep fundamental OMG itu yang dimiliki setiap manusia, yakni bahasa rasa, bahasa visual, dan bahasa narasi. Nah, ketiganya bisa berbeda dominannya, benar nggak? Saya kasih kasih contoh yang Bapak Ibu pasti akan sangat paham. Nah, suatu hari si bayi ini, dia kan punya orang tua. Orang tuanya adalah pelukis. Ada bayi lain, orang tuanya adalah orator. Ya kan? Maka yang pelukis ini akan lebih banyak kuat pada rasanya. Yang orator, narasinya yang kuat. Maka lingkungan membeda. Menjadi pembeda bahasa yang dominan dari seseorang. Kayak saya contohnya. Saya bahasanya rasa. Saya tidak bisa begitu kuat dalam membayangkan, saya tidak mampu. Jadi ketika saya misalnya merem, saya membayangkan situasi di dalam kafe misalnya, ya cuma blank-blank aja. Nggak bisa clear jelas seperti halnya seorang pelukis, sih. Nggak bisa. Tapi kalau seorang pelukis, bahasanya dia lebih dominan visual dan rasa, tapi lebih dominan di visualnya. Nah, apa maksudnya? Jika keliru di dalam cara kita berkomunikasi, jika bahasanya saya adalah bahasa rasa, lalu setiap hari saya ngomong, ya Tuhan sembuh, 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 sudah sembuh, atau kasih sembuh, kasih sembuh, sekarang sembuh. Padahal itu bukan bahasa saya. Maka kira-kira probability-nya nyambung nggak dengan saya? Kecil kemungkinan. Mungkin dimengerti sedikit. Sama kayak saya telepon Bapak Ibu sekalian pakai WA. Ya kan? Ketika saya telepon, saya ngomong pakai bahasa yang tidak dimengerti oleh Bapak Ibu sekalian. Komunikasinya terjalin, tapi tidak dimengerti di ujungnya. Ngerti kan cuma sedikit. Ya kan? Maka penting dalam tugas fundamental memahami bioritmik. Ini salah satunya saja. Termasuk kepekaan. Jadi tubuh kita sebenarnya punya kemampuan untuk menghasilkan bioenergetik lah istilahnya. Kepekaan itu fungsinya itu untuk apa? Oh banyak sekali. Nanti peka terhadap sensitif, sensitif. Dan itu terhadap misalnya ya, makanan, terhadap masalah kesehatan, penyakit. Mungkin kita dengan dielus disentuh, oke ini di sini rasanya sakit, lihat terasa sampai ke kolbu, sampai ke hati, oh iya, oke saya harus begini-begini. Ini semua ada dasar ilmiah di kasih pekan ini. Makanya saya pernah munculkan YouTube nanti saya akan screenshot ya videonya. Bagaimana ada penelitian di mana ini penelitian ilmiahnya terkenal sekali. Ada tikus yang dikasih bibit kanker, sampai dia kena kanker. Lalu kemudian ada orang-orang yang skeptis. Nah, orang-orang skeptis itu cuma diminta membuka kedua telapak tangannya, lalu seakan-akan dia sedang mengirimkan getaran penyembuhan, lah, katakanlah begitu, di tikus itu. Ajaibnya, tikus yang tadi kanker itu membaik. Ini membaik beneran, bahkan banyak yang kecil. Luar biasa kan, padahal yang dipilih orang yang skeptis. Jadi kalau Bapak Ibu skeptis dengan kepekaan dasar ini, dengan kepekaan dengan tubuhnya sendiri, ya makanya saya munculkan jurnal itu, jurnal yang berhubungan dengan orang-orang yang skeptis, yang disuruh melakukan hal yang berhubungan dengan kepekaan. Ya, dia memang biayanya sedikit lebih mahal. Kalau pengen murah, Anda dapat free kelas kepekaan dasar ini apabila ikut camp 3 hari. Yang nanti akan dilaksanakan di bulan Agustus, tanggal 22, 23, 24 di Kinasi. Jadi kalau Ibu nanti, kalau Bapak Ibu nanti ikut campnya, dapat kelas kepekaan gratis. Karena campnya kan tanggal 22, 23, 24, kelas kepekaannya tanggal 28 minggu depannya. Seru ya. Nanti juga di camp akan diajari. Bisa, pasti bisa. Berikutnya, yang nomor 6. Ini adalah kelas khusus untuk penyintas kanker. Jadi pada kelas ini, jadi Bapak Ibu akan diajari pendekatan secara umum. Pendekatan secara umum, bagaimana olah napas kanker diberikan pada pasien-pasien kanker. Saya ingin cerita sedikit begini. Pasien kanker itu, dia secara fluktuatif setiap harinya, itu pasti bisa berubah-ubah. Dari mulai stamina-nya, gitu kan, pikirannya, perasaan, dan sebagainya. Maka teknik pernapasan nggak bisa cuma satu. Di kelas khusus kanker ini, ya diberikan beberapa pendekatan. Jadi kalau misalnya kondisinya lagi tidak enak, habis kemo rasanya lemah lesu, rasanya kok lemas, olah napasnya bagaimana. Kalau misalnya badannya lagi kayak remek begitu kan, kayak meriang dan sebagainya, habis minum obat dan sebagainya, atau pas lagi kambuh, katakanlah begitu, maka olah napas harus bagaimana. Kalau lagi bertenaga, olah napas harus bagaimana. Apa harus dikejar setiap hari, kapan kita menggunakan ini dan itu diberikan penjelasannya di kelas khusus kanker. Dan ini kelas reguler. Dan lihat di sini, ada special price. Kenapa ada special price?
ada donatur baik hati. Jadi itu donatur baik hati yang waktu itu ketemu sama saya, ini peserta saya juga, saya rahasiakan namanya. Dia bilang, Mas, aku mau ikut membantu. Bantu gimana, Bu? Aku mau ngirim uang. Nanti kelas khusus kanker kurangi harganya separuh. Biar sisanya saya yang nanggung. Luar biasa kan? Akhirnya ini bisa menjadi hanya 200.000 saja. Mudah-mudahan jadi berkah bagi si ibu ini dan mudah-mudahan bagi Bapak Ibu yang menjadi tidak berat. Ini powerful sekali. Penelitian-penelitian ilmiah di balik materi yang saya rancang untuk khusus kanker ini luar biasa banyak sekali. Jadi jangan sia-siakan. Jadi silakan Anda kabari teman-teman yang lagi kena kanker, kabari saudara atau mungkin Bapak Ibu sendiri. Ayo ikut rame-rame kelas ini. Semakin ramai, semakin bagus karena resonansi komunalnya semakin membaik. Dan begini, ketika kita bicara olah nafas untuk kanker, ya, kebanyakan dari kita pengennya sembuh cepat. Pengennya olah nafasnya adalah obat dewa. Yang ketika saya sudah latihan dari OMG atau teknik apa saja, maka kankernya harus sembuh. Wah, itu lah seperti itu juga. Kita harus gali dulu problem-problemnya. Makanya nanti dalamnya ada sesi-sesi untuk memberikan penjelasan bahwa oke, beresi hal yang ini, beresi hal yang ini, supaya nanti olah napasnya digunakan secara logis ya, sebagai tools untuk membantu secara teknis. Jelas ya, seperti itu. Oke, silakan jadi Bapak Ibu yang sedang kanker, beritahukan ke saudara teman kerabat, gitu kan. Ada kelas OMD khusus kanker dengan nilai 200.000, silakan. Lalu ada lagi nih kelas yang dulu sebenarnya pernah dibuat beberapa kali dalam setahun. Sekarang dibuat lagi kelas perbaikan syaraf. Jadi bagi Bapak Ibu yang DM, diabetes mellitus, kemudian sudah ada masalah sama neuropati gitu kan, ada masalah sama syaraf, ayo ikut kelas ini. Kemudian apalagi bagi mereka yang mikrostroke, pernah kena stroke gitu kan, ayo ikut kelas ini. Kita tahu bahwa semua proses intervensi pada tubuh itu diharapkan secepat-cepatnya memberikan kesembuhan. Untuk apa saja? Ya kan, secepat-cepatnya. Tapi tetap harus rasional. Maka saya pernah memberikan informasi bagaimana secara rasional kita harus bisa melihat secara subjektif dan secara objektif. Secara subjektif itu dimulai dari berkurangnya gejala. Maka disyukuri, perbanyak rasa syukur. Kalau berkurangnya gejala, maka secara alamiah pasti terjadi perbaikan. Itu udah pasti hukum alamnya begitu, ya kan? Yang baru yang kemudian yang kedua adalah berbasis objektivitas, berarti hasil-hasil laboratorium. Berarti harus mengeluarkan biaya untuk periksaan lab. Kenapa? Karena bisa jadi begini, secara subjektif bisa saja tidak terjadi apa-apa. Benar nggak? Contoh ya, contoh. Misalnya, misalnya ada orang dengan inflamasinya tinggi, orang C inflamasinya tinggi, katakanlah begitu. Inflamasinya skornya sampai 12 misalnya. Skor CRP-nya, katakanlah begitu. Lalu dia latihan tes perbaikan syaraf, skor CRP-nya dari 12 turun menjadi 1. Di badannya, ya rasanya gitu-gitu aja, nggak ada bedanya. Tapi dokter yang memeriksa pasti ngucapin selamat. Ibu, Bapak, selamat ya. Ini skor inflamasi dari 12 jadi 1. Dijaga, Bu ya. Jaga kesehatan, gaya hidupnya udah benar, udah bagus. Pasti begitu. Kenapa? Karena dokter melihat angka-angka. Walaupun di badan pasien itu yang gitu-gitu aja rasanya. CRP-nya, apa namanya, inflamasinya 12, inflamasi 1, ya gitu-gitu aja rasanya. Benar nggak? Iya. Oke, jelas ya. Oke, jadi ini khusus perbaikan saraf bagi mereka yang ada neuropati, masalah saraf karena diabetes mellitus, suka kebas gitu kan, suka nyeri, kaku dan sebagainya. Silakan juga termasuk mereka yang sedang mengalami mikrostroke, sudah sering keluar kebas beberapa kali, bagian belakang kepala, kepala kanan, kepala kiri, leher, kemudian kadang-kadang di dada seperti semut-semut berjalan. Udah beresin lah. Jangan sampai nunggu lama. Itu malah bahaya. Oke, berikutnya adalah kelas mindfulness meditasi suara. Ya ini kelas mindfulness kita bagi jadi beberapa tahap. Ada bodifulness gampang begitu ya. Ada mindfulness, ada soulfulness. Kenapa? Memang latihannya harus bertahap. Jadi banyak orang yang latihan mindfulness tuh, dia akan menemukan kebosanan gitu kan. Atau mungkin dia akan tiba-tiba langsung masuk pada materi advance. Dia bingung sendiri. Bingung sendiri, pasti bingung sendiri. Maka kita membagi yang fullness-fullness ini untuk mainnya seperti apa. Coba kita latihan lewat suara yang gampang aja. Dengar ada suara gitu kan. Oke, harus diapakan. Apa yang harus dimunculkan dalam volume hati kita ketika ada suara-suara seperti ini. Ada suara-suara yang enak, suara-suara yang mengganggu, suara-suara yang nyaman, suara-suara tidak nyaman. Itu apa harus direspon. Dan bagaimana cara meresponnya. Ini akan sangat bagus sekali untuk menciptakan ketenangan, untuk membuat kita menjadi seseorang yang stress resilient atau memiliki ketahanan terhadap situasi stres.
Jadi kita tidak tidak mudah terpicu atau tidak mudah sumbu pendek, Pak. Tidak mudah sumbu pendek. Betul ya? Iya. Jadi silakan Bapak Ibu yang sering mengalami kecemasan juga bisa masuk ke mindfulness meditasi suara. Bapak Ibu yang sering ada masalah pada apa namanya deg-degan, kadang-kadang suka perasa aneh sendiri, ini cocok sekali. Ya kan? Kenapa? Karena kita kan belajar mengenali bagaimana cara masuk ke dalam. Ada napasnya tentu saja ada. Seru lah pokoknya. Oke, berikutnya yang terakhir kelas insomnia sembuh. Dulu kita pernah bikin tuh kira-kira berapa bulan lalu ya? Apa 4 atau 5 bulanan lalu. Jadi setahun tuh kelas insomnia hanya saya buka 2 kali di setahun. Ya nanti ketemu lagi tahun depan lagi. Dan seperti biasa, di sini ada special prize karena ada salah satu peserta yang ikut kelas insomnia edisi yang pertama dulu. Itu yang awalnya sama sekali nggak bisa tidur sampai bisa tidur nyenyak. Sampai istrinya tuh cerita, ini bapak nih sekarang udah ngerti gimana caranya tidur. Dulu tuh susah sekali. Dulu tuh selalu pakai obat. Ditunjukin obat. Ini dari mulai 1/4 mili. Lalu naikkan jadi 1/2 mili. Lalu naik jadi 1 mili. Bayangkan. Ya obat-obat macam Esilgan gitu. Kemudian Sanak. Wah itu udah kelasnya udah berat. Ya. Kalau udah konsumsi itu udah berat kelasnya. Udah ngeri lah ibaratnya. Maka harus dilakukan segala upaya untuk bisa lepas obat, lepas dari ketergantungan. Diajarkan caranya. Ini adalah investasi sekali seumur hidup bagi Bapak Ibu sekalian. Nggak ada ruginya sama sekali. Ini proven teknisnya dan detail sekali. Detail sekali. Videonya detail sekali. Oke, jadi sekali lagi, bagi Bapak Ibu sedang insomnia, silahkan, monggo. Di apa namanya ikuti kelas ini mudah-mudahan jadi manfaat untuk kita semua. Ya, berikutnya adalah dua ini adalah kelas khusus red light. Ini free ya. Free itu kenapa? Karena mereka sudah membeli alat red light di OMG. Jadi memang red light ini menjadi bagian dari yang tak terpisahkan dari OMG. Kenapa? Karena ketika dikombinasikan dengan berbagai jenis teknik napas ritme, orang yang prostatnya hampir 2 tahun radang terus bisa pulih dalam waktu 1 bulan. Orang yang PSA prostatnya skornya di atas 10 bisa menjadi 0,01 skor PSA-nya dalam waktu 1, 2, 3 bulan. Luar biasa kan? Kadar prostatnya ini yang tadinya sangat berisiko bahkan bisa masuk pada kanker ganas atau radang ganas gitu ya, itu bisa pulih kembali normal sampai detik ini. Bukan sekedar disinari aja, tapi diolah napaskan juga. Olah napasnya bagaimana? Itu termasuk kayak Bapak Ibu misalnya kayak ada di grup Pak Jarod PHS gitu kan. Pak Jarod sendiri bilang di dalam testimoni waktu kita ngadakan webinar mengenai red light itu bahwa eh, setelah menggunakan retro OMG dan teknik napas ritme, maka radang yang diderita selama 1,5 tahun kemudian pulih dan skor KRMA-nya hijau. Luar biasa. Ya ini salah satu contoh saja. Kita bagi dua untuk yang umum di sini sama untuk yang khusus kanker. Jadi khusus kanker juga bisa dipakai dan aman. Kenapa? Karena red light itu bukan sinar yang bersifat radiasi. Ini sinar visible light. Jadi aman. Ya, nah ini adalah kelas yang dibuka selama untuk bulan Agustus mendatang. Jadi silakan, jika salah satunya cocok dengan waktu Bapak Ibu sekalian, jika salah satunya cocok dengan finansial Bapak Ibu sekalian, maka monggo silakan ambil salah satunya atau salah duanya atau salah tiganya. Sesuaikan saja nanti dengan waktu dan kemampuan finansial, jangan dipaksa ya. Oke. Nah, kemudian sekaligus ingin mengumumkan camp yang nanti akan dibuka di bulan Agustus tanggal 22, 23, 24. Ini ya 22, 23, 24 di Kinase Resort Bogor. Ini Sabtu Minggu ya, Jumat mulai siang, selesai hari Minggu siang. Temanya ini istimewa sekali, belum pernah dibikin sebelumnya. Namanya OMG The Vibration 3-Day Camp atau Camp Getaran OMG, namanya begitu. Camp Getaran OMG. Jadi akan dibuat bergetar-getar. Akan dibuat bergetar-getar. Nah, judulnya adalah resonansi dan vibrasi. Kita akan buktikan bagaimana frekuensi itu adalah obat. Frekuensi is medicine. Frekuensi adalah obat. Apa yang dipelajari? Nanti akan ada free webinarnya beberapa kali ya. Saya akan bikinkan seperti biasa kayak yang sebelumnya itu. Yang pertama kita belajar mengenai penjelasan HRV. Ini penting banget secara singkat saja.
Kemudian setelah itu kita kan belajar bagaimana latihan napas cepat dan napas lambat. Yang kita pelajari adalah golden rasionya pada napas cepat dan golden rasio pada napas lambat. Nah, ada golden rasio. Jadi ada frekuensi-frekuensi yang daya getarnya. Namanya frekuensi itu kan pasti ada spektrumnya kan. Ada angka spektrumnya. Yang daya getarnya itu besar banget. Kuat banget. Maka ini dipakai di dalam latihan resonansi dan vibrasi. Belum memang audio-audio yang Mas Gunggung pernah muncul kan kayak 11, 22, 33, 44, 55, perbaikan pola masik, listrikan jantung, bla 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 bla, power booster, segala macam itu nggak punya manfaat, itu punya manfaat. Tetap, tapi itu kan hal-hal yang umum. Ibaratnya itu obat generiknya lah. Kira-kira begitu. Ibaratnya obat generiknya. Kalau ini obat patennya, karena golden ratio itu ritme-ritme yang daya getarnya ketika frekuensi itu muncul, itu besar banget. Ya kan? Kita juga pasti pernah mengalami dalam hidup yang kayak gitulah. Ketika sebuah frekuensi itu muncul, itu daya getar itu muncul banget. Ketertarikannya tinggi sekali, ya kan? Amplitudonya tinggi, kemagnetannya tinggi. Nah, itu nanti kita pelajari di camp 3 hari. Dan memang harus offline, karena biar merasakan sendiri nanti. Betul ya? Nah, kemudian kita akan belajar apa itu domain bumi dan domain bulan. Kita pakai. Bagaimana penerapan hukum di bumi dan hukum di bulan. Berbeda, Mas. Berbeda. Berbeda. Baik secara kiasan maupun literal. Sebagai contoh ya, sebagai contoh. Berat di bumi 1 kilogram. Berat di bulan 160 gram. Hanya 0,16 kalinya berat bumi. Berarti kalau kita bisa menciptakan hukum bulan di dalam diri kita, maka hukum itu yang bekerja. Seru ya. Nanti akan ada ini, akan ada free zoom-nya. Kita akan ngobrol-ngobrol santai untuk membahas apa itu domain bumi dan apa itu domain bulan. Dan di camp-nya akan dipraktekkan. Semua peserta yang datang itu sedang membawa domain bumi. Apa domain bumi? Ya, ini kondisi apa adanya kita pada saat itu, berdasarkan apa yang mempengaruhi kita dari lingkungan-lingkungan. Dari panca indera, ya kan, dari pendengaran, penglihatan dan sebagainya. Nah, nanti kita kan belajar untuk mengubah domain bumi yang mereka bawa menjadi domain bulan versi mereka sendiri. Kita akan buktikan bagaimana cara masuk ke dalam, bagaimana cara mengenali getaran-getaran di hati, bagaimana cara merasakan getaran-getaran di diri sendiri dan di semesta dan digunakan untuk aspek apa saja. Mungkin aspek penyembuhan, mungkin aspek perbaikan apa namanya relationship gitu kan, hubungan dengan orang lain dan sebagainya. Seru ya. Nah, berikutnya kita kan juga belajar di camp itu nanti the power of Garputala. Nah, ingat ya, dalam bicara frekuensi dan gelombang, kita semua adalah Garputala. Saya adalah Garputala. Bapak Ibu yang nonton adalah Garputala. Semua dari kita Garputala. Bahkan bumi pun Garputala. Bagaimana cara kita bergetar dengan frekuensi bumi? Ini ada ilmunya. Iya, bukan ilmu goib ya, ini ilmu logis. Ada ilmunya, ada pemahamannya. Bagaimana cara getaran di dalam ritme napas kita beresonansi dengan frekuensi bumi. Frekuensi bumi ada dihitung, dan ini proved by science. Ada di luar sana namanya Institute of HeartMath, yang dia menggunakan magnetometer yang ditaruh di banyak tempat untuk mengukur getaran bumi di banyak negara. Dia pasang itu. Ini dipublikasikan secara free, kita bisa melihat bumi ini getarannya apa nih. Kadang-kadang kalau getarannya berubah menjadi merah atau agak kuning-kuning gitu, kita agak merasa tidak nyaman dalam keseharian. Apalagi daerah-daerah yang dilintasi dengan getaran besar itu pasti akan berdampak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Makanya dulu saya pernah bilang di salah satu YouTube, saya bikin dasar khusus ya, YouTube-nya, bahwa memahami olah nafas dari frekuensi dan gelombang itu akan cukup cukup sering menyelamatkan kita dari situasi-situasi di mana frekuensi dan gelombang itu tidak bagus untuk diri kita. Kita ngerti gimana cara ibaratnya kalau frekuensi dan gelombang itu kan ada, jika dua atau lebih gelombang yang saling bertemu itu bisa yang pertama saling menguatkan, bisa saling menegasikan atau saling menolkan. Ya kan? Kan itu pasti begitu. Jika ada satu orang senang dengan warna merah, ketemu dua orang dengan dua orang yang senang warna merah, maka jadi tiga orang. Tiga orang senang dengan warna merah, maka tiga orang itu kita sebut sebagai sedang melakukan atau sedang menerima resonansi komunal terhadap warna merah, atau frekuensinya beresonansi dengan kesukaan yang sama. Benar nggak? Iya, pasti begitu. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana menjadi garputal untuk menggetarkan semesta di dalam diri sendiri jagat cilik dan menggetarkan semesta di luar diri kita jagat gede. Kurang by science. Baru nanti kita akan belajar core of the core, intinya yakni resonansi dan vibrasi. Kita akan belajar apa itu getaran pribadi, apa itu getaran alam,
dan bagaimana cara kita memahami frekuensi penyembuhan pada diri sendiri. Seperti itu. Ini materi yang sensitif, tetapi akan dibahas secara ringan dan full praktek, full praktek. Ini seru banget. Ya memang apa ya, kayak saya pernah bikin itu beberapa minggu lalu gitu kan. Ketika saya di dalam sebuah komunitas, kemudian saya masuk dan guru saya bilang bahwa, oke, kamu sekarang masuk di komunitas saya. Ini komunitas khusus yang terbatas loh ya, yang frekuensinya, bunyinya, kalau mata kamu ditutup, kamu bisa ngelihat, kamu bisa jalan, kamu bisa baca, kamu bisa nulis, kamu bisa naik motor, kamu bisa naik sepeda, bisa segala macam. Nggak ada bedanya dengan mata terbuka. Frekuensi bunyinya begitu. Kemudian juga ada lagi komunitas ketika saya masuknya dengan guru yang sama. Guru saya bilang begini, ini adalah komunitas yang di dalam komunitas ini frekuensinya bunyinya begini. Segala sesuatu yang kamu sentuh dengan tangan kamu, itu ditekuk aja hancur. Besi ditekuk aja hancur. Beton ditekuk aja hancur. Dikeprek sedikit aja kayak nepuk nyamuk, besinya patah. Nah, ini komunitasnya bunyinya frekuensinya begitu. Jadi kalau kamu bunyinya beda, kamu tidak bisa gabung dengan frekuensi ini. Kamu tidak bisa gabung dengan isi dari komunitas ini. Kenapa? Karena frekuensi ini bunyinya. Kalau mata ditutup bisa ngelihat. Kalau mata ditutup bisa jalan kaki, bisa nulis, bisa membaca dan sebagainya, bisa nebak warna dan sebagainya. Kalau tangannya disentuhkan ke besi, besinya yang patah. Kalau tangannya disentuhkan ke beton cor, beton cor yang patah. Frekuensi bunyinya begitu. Jadi kamu tinggal milih. Jadi ini bukan masalah logis atau nggak logis, ini delusi, ini realita. Bukan masalah seperti ini. Masalah bahwa kita sedang berada dalam komunitas yang bunyinya begitu. Sama kayak misalnya Bapak Ibu, ada di luar sana komunitas sepeda kumbang. Sepeda kumbang, sepeda udah lama lah gitu kan. Komunitas sepeda kumbang tuh bunyi frekuensi apa? Semua orang yang mau masuk ke sini harus punya sepeda kumbang. Nggak mungkin pakai sepeda yang lain gitu kan. Atau pakai motor, nggak mungkin. Karena frekuensinya bunyinya begitu. Jadi kalau frekuensi yang bunyinya beda, kamu nggak bisa masuk. Kalau kamu nggak punya sepeda kumbang, berarti frekuensinya nggak sama dengan frekuensi kita. Kalau kamu punya sepeda gunung, frekuensinya nggak sama dengan frekuensi kita. Nah, ya kan? Nanti kita akan belajar di dalam camp itu bagaimana resonansi komunal di dalam camp itu adalah camp yang bunyi frekuensinya itu begini, 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 begini sudah saya tentukan, begini, begini, begini. Jadi kalau Bapak itu bunyinya beda dengan bunyi frekuensi ini, nanti sembuhnya susah, sembuhnya lama. Jadi harus ngikut dengan bunyinya frekuensi ini. Jelas ya? Saya rasa paham lah. Ya, berikutnya adalah yang selalu juga kita akan praktek rendah dan red light untuk bagaimana resonansi dan vibrasi ini terjadi. Jadi saat rendam es, rendam es kan sakit luar biasa. Bisa nggak getaran itu tetap ada dengan kondisi yang sakit itu? Bahkan kalau perlu bisa dibalik. Karena getaran kita sangat kuatnya luar biasa, maka sakit es itu udah jangan ada rasanya sama sekali, bahkan menjadi kenikmatan. Ya kan? Mungkin nggak, sangat mungkin sekali. Nanti akan kita praktekkan. Berapa biayanya? Biayanya adalah 4 juta per orang. Early bird-nya sampai akhir Juli. Ya, sampai akhir Juli, jadi sebenarnya hari ini sampai besok nih, 3,5 juta. Setelah Juli, biaya normal. Ya, senang aja lah. Kenapa? Ya, memang ini apa ya, ibaratnya perlu keseriusan dari Bapak Ibu sekalian. Materi yang diberikan luar biasa, tangguh sekali. Buktikan saja. Pulang dari camp ini akan menjadi seperti orang yang baru. Akan orang yang baru. Karena kita kan belajar esensi dari penyembuhan lewat frekuensi dan gelombang. Baik dari napas ritmenya, termasuk hal-hal yang lain. Nah, maka peserta ini, apa yang didapat dari 4 juta ini, pembayaran 4 juta ini? Mereka mendapatkan, pertama adalah kaos eksklusif, jelas. Kemudian dapat alat red light. Ini seru kan? Jadi peserta ini dapat alat red light, satu orang satu. Ya, seru. Kemudian apa lagi? Dapat resisten band, karena kita nanti ada latihan pakai resisten band. Dapat baskom portable, yang nanti ini dipakai untuk peredam es. Kemudian sudah include menginap dan makan sehat selama 3 hari di Kinasi Resort. Kemudian setelah itu dapat free kelas gelombang alfa selama 1 bulan. Ini penting banget. Kemudian free kelas fundamental kepekaan yang tadi, yang seharga 1 juta. Kelas gelombang alfa free yang seharga 500.000. Kalau kelas fundamental kepekaan senilai 1 juta. Jadi Bapak Ibu nanti free otomatis tanggal 28-nya ikut. Jadi kalau 30 orang ini masuk, ya semuanya ikut kelas kepekaan semuanya. Ya kan seru kan? Iya. Kemudian apa lagi? Dapat free kelas Red Level MG. Jadi silakan manfaatkan. Masih ada cukup lama ya, tanggal 22, 23, 24. Saran saya
Buktikan, ikut di camp OMG. Kenapa? Ketemu offline itu atmosfernya tidak sama dengan lewat Zoom. Ketemu offline itu tidak sama atmosfernya. Jauh lebih enak. Jauh lebih enak. Kemudian karena ini 3 hari di tempat yang bersih, tempat yang udaranya juga bagus, pohon-pohonnya sangat lebat, rindang, luar biasa. Udah datang aja, rasanya udah sembuh tuh. Udah datang aja ke situ ya. Menginap 2-3 hari aja rasanya udah sembuh, rasanya malas pulang. Apalagi diajari bagaimana cara meresonansikan ritme-ritme napas yang frekuensi-frekuensi sudah kita desain tertentu. Seperti itu, sudah ya. Nah, jadi ini sekali lagi, jika Bapak tertarik, nanti saya akan munculkan di layar brosurnya yang lebih high resolution. Silakan dipikirkan, lalu kontak intan untuk pendaftaran, untuk kelas maupun untuk camp. Untuk camp ini terbatas, hanya 15 orang aja. Ya mudah-mudahan bisa segera full, atau seperti tahun lalu, sekitar 30 orang yang masuk. Lebih banyak, lebih bagus. Kenapa? Karena resonansi komunalnya akan luar biasa besar. Luar biasa besar. Saya berani jamin, saya berani jamin. Jika mengikuti semua pola yang dilakukan di camp itu, cara memandang kita terhadap dunia akan berubah. Cara kita melihat diri kita sendiri juga akan berubah. Cara kita melihat kesembuhan atau penyakit juga bisa berubah. Targetnya jelas melakukan perubahan. Itulah investasi sekali seumur hidup yang akan terkenang seterusnya. Ilmunya akan melekat selama seumur hidup. Sampai ketemu di penjelasan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.